adik-adikku sekalian, yang saya hormati Ibu Dian Lestari SPD selaku Kepala Sekolah SMP Nusantara Mandiri. Yang saya hormati Ibu Siti Alfia SAP selaku Kepala Sekolah SMK Nusantara Mandiri. Yang saya hormati Bapak Aji Chandra Wibawa Eskom MM selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Tunas Bangsa sekaligus Ketua Yayasan Weni Wibawa. Dan yang saya banggakan para peserta MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, biasa dipanggil Ibu Vivi. Saya mengajar mata pelajaran untuk produktif keperawatan. Baiklah, adik-adik sekalian, saya akan menyampaikan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang biasa kita singkat PHBS. Apa sih itu PHBS? PHBS merupakan kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di kantor, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah yang disebut PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Hakikatnya suatu perilaku dipengaruhi oleh yang namanya 3 faktor. Yang pertama adalah suatu pengetahuan yang berhubungan tentang tahu atau tidak tahu. Yang kedua adalah sikap yang berhubungan tentang mau atau tidak mau. Dan yang ketiga adalah tindakan, mampu atau tidak mampu. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan. Kita tahu bagaimana cara mencuci tangan, dan kita juga harus mampu bagaimana cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Serta kita harus tahu, mampu, dan juga kita harus mau untuk melakukan mencuci tangan yang baik dan benar. 3 faktor ini adalah suatu hakikat perilaku dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Namun ketiga faktor ini tidak akan berjalan ketika sarananya tidak memadai. Kemudian PHBS itu sebenarnya jumlahnya banyak sekali, sampai ratusan. Entah itu harus makan makanan yang bergizi, terus punya akses jamban juga, mengimunisasi balita secara lengkap, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merokok, dan lain-lain sebagainya. Lokasi PHBS di mana saja? Di mana-mana. Bisa di sekolah, di rumah, di kantor, ataupun di tempat umum, atau bisa jadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu untuk lokasi PHBS. Kemudian semenjak pandemi COVID-19 ini, kita amat sangat digegerkan dengan virus yang namanya SARS-CoV-2. Itu virus yang tak kasat mata, yang gak kelihatan oleh manusia, yang bisa menular baik bayi, anak-anak, remaja maupun dewasa, ataupun bisa juga lansia. Ya. Jadi coronavirus ini atau virus corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Ya. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi yang ringan, seperti hanya flu biasa. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang berat atau infeksi paru-paru yang biasa kita sebut sebagai pneumonia. Ya. Bagaimana sih seseorang bisa tertular virus atau penyakit COVID-19 ini? Ya. Jadi yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Dan yang kedua, kita memegang mata, mulut, atau hidung tanpa mencuci tangan setelah kita memegang atau menyentuh benda yang terkena cipratan air ludah si penderita COVID-19. Ya. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ini. Jadi karena si virus itu tidak kelihatan dan tak kasat mata oleh mata kita, maka sebaiknya kita mencegah dengan caranya yang pertama, kita menerapkan
physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terus juga yang kedua, gunakan masker ya. Maskernya jangan cuma nutupin mulut aja atau jangan cuma nutupin hidung aja, tapi harus keseluruhannya tertutup oleh masker. Terus yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau juga bisa kita menggunakan hand sanitizer yang minimal mengandung alkohol 70%. Caranya gimana? Silakan dicari bagaimana 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Kemudian yang selanjutnya, cara mencegah tertularnya COVID-19 ini, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan-makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Kemudian juga hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona. Kita harus mencurigai orang yang kira-kira terinfeksi virus corona ketika dia mempunyai gejala seperti sakit demam, batuk, ataupun pilek ya. Tapi ada juga orang dengan tanpa gejala. Nah, hati-hati, makanya kita diharuskan untuk selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan, karena ada orang yang termasuk dalam orang tanpa gejala. Dia harus dia tidak memiliki gejala-gejala ini, batuk, pilek, demam, tapi dia mengidap COVID-19, dan kita harus selalu melakukan pencegahan penularan COVID-19. Dan selanjutnya yaitu tutup mulut dan hidung ya dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisunya ke tempat sampah ya. Itu cara untuk etika batuk dan bersin. Entah itu kita harus yang pertama caranya kita menggunakan masker, yang kedua kita caranya dengan menggunakan tisu, lalu setelah batuk dan bersin kita buang, dan yang terakhir dengan bagian dalam tangan atas kita seperti ini. Dan yang selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah seperti itu. Itulah cara-cara untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPLS 2020-2021, pelajar aktif, nasionalis, energik, dan takwa.